Saudara, selamat malam. Saya Vidi Batlolone. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait ritus penutupan peti jenazah Paus Fransiskus. Saudara, malam ini peti jenazah Paus Fransiskus akan disegel untuk dimakamkan besok di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma. Kita pantau situasi terkini. Yang Anda saksikan ini merupakan visual dari Vatikan News. Ini merupakan lapangan Basilika Santo Petrus yang sudah disterilkan, saudara, dari para peziarah sejak sore tadi dan dipersiapkan untuk misa pemakaman pada Sabtu besok. Jakarta dan di Roma, Italia, ini berselisih sekitar 5 jam. Saat ini di sana pukul 8 malam. Saudara, Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Gereja Roma Suci, akan memimpin ritus penyegelan peti jenazah mendiang Paus Fransiskus pada Jumat 8 malam waktu setempat. Sebelum nanti pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan pada Sabtu pagi. Saudara, upacara liturgi akan dihadiri oleh beberapa kardinal dan pejabat tahta suci. Dan ini akan menandai berakhirnya penghormatan terakhir di Basilika Santo Petrus yang telah disaksikan puluhan ribu orang untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada mendiang Paus Fransiskus. Saat jenazahnya disemayamkan, saudara, lebih dari 50.000 orang telah melewati altar pengakuan dosa sejak Basilika di Vatikan dibuka untuk peziarah pada Rabu pagi. Ini adalah visual sebelumnya ketika jenazah Paus Fransiskus dipindahkan menuju Basilika Santo Petrus untuk disemayamkan. Ribuan peziarah telah datang untuk melihat jenazah dari Paus Fransiskus. Jenazah Paus Fransiskus telah disemayamkan selama 3 hari sejak Rabu sampai Jumat, dan rencananya esok pagi jenazah Paus Fransiskus akan dimakamkan. Saudara, rencananya juga pada malam ini atau pagi waktu Indonesia ini akan dilaksanakan ritus penutupan penyegelan peti jenazah dari Paus Fransiskus dan akan dipimpin oleh Camerlengo Kevin Farrell. Misa pemakaman Paus Fransiskus akan diadakan pada Sabtu pukul 10 pagi di lapangan Santo Petrus. Ini menandai dimulainya Novem Diales, tradisi berkabung selama 9 hari dan misa untuk mendoakan ketenangan jiwa dari mendiang Paus Fransiskus. Saudara, visual di sebelah
kiri Anda, ini adalah situasi terkini di lapangan Santo Petrus, di mana persiapan untuk upacara atau misa pemakaman besok. Sementara di sebelah kanan ini adalah visual sebelumnya ketika jenazah dari Paus Fransiskus dipindahkan menuju Basilika Santo Petrus untuk disemayamkan. Sementara untuk ritus penutupan peti jenazah atau penyegelan peti jenazah ini akan berlangsung tertutup. Saudara, jelang ritus penyegelan jenazah Paus Fransiskus yang disemayamkan di Basilika Santo Petrus ini, kita akan mendengar informasi selengkapnya dari kontributor Kompas TV di Vatikan. Ada Antonius Agnindito yang berada di Vatikan saat ini. Selamat pagi waktu Indonesia, Anindito. Halo, selamat pagi. Selamat malam waktu lokal. Selamat Anin, pagi apakah waktu Indonesia. Anin, apakah ritus dari penyegelan jenazah Paus Fransiskus saat ini sudah dimulai? Iya, Vidi. Seperti kita sudah ketahui bahwa memang jadwal dimulainya ritus penyegelan untuk peti mati Bapak Suci Paus Fransiskus dimulai pada pukul 20 waktu setempat. Sebelumnya sudah ada bel ketika pukul 20 waktu setempat, dan itu menandakan bahwa memang ritusnya sudah dimulai. Begitu, Vidi. Baik, Anin, ini siapa saja yang mengikuti ritus yang tertutup ini di dalam, Anin? Baik, Vidi, memang sesuai dengan Ordo Exequarium Romani Pontificis atau ritus tentang untuk pemakaman Paus Roma, sudah diatur bahwa memang orang-orang yang bisa mengikuti ritus penutupan peti mati seorang Bapak Suci Paus sangat terbatas. Seperti yang sudah disampaikan, sudah diberitakan oleh pihak dari Vatikan, ini tertutup untuk umum dan sangat-sangat private. Jadi memang yang datang adalah para kardinal-kardinal dan tamu-tamu penting seperti delegasi dari negara atau diplomat dan sebagainya. Hanya tamu-tamu yang mendapatkan undangan dan tamu-tamu penting. Dari luar di sini semuanya tertutup karena memang dilakukan di dalam secara private. Begitu, Vidi. Baik, apa informasi yang Anda dapat soal yang bisa mengikuti, yang tadi Anda sebutkan tamu-tamu penting, apakah siapa saja yang nama begitu yang mengikuti ritus ini? Baik, Vidi. Nama-nama semuanya memang belum dilepaskan. Tetapi beberapa nama-nama kardinal sudah ada. Seperti misalkan, seperti yang tadi Vidi sudah sampaikan, ritus penutupan peti jenazah ini dipimpin oleh Kardinal Farrell yang merupakan Camerlengo dari Vatikan. Selain Kardinal Farrell juga ada beberapa kardinal penting. Kurang lebih seperti Kardinal Giovanni Battista Re yang merupakan dekan kolegium para kardinal, juga ada Kardinal Baldereina dan banyak kardinal lainnya. Selain itu juga memang ada tamu-tamu undangan yang merupakan delegasi atau tamu kenegaraan seperti politisi, diplomat dan sebagainya. Memang hanya tamu-tamu undangan dan keluarganya. Untuk nama-namanya tidak dirilis semua nama-namanya, Vidi. Tetapi ini benar-benar tertutup dan hanya orang yang mendapatkan undangan. Yang mendapatkan undangan itu seperti yang tadi sudah sampaikan tadi, para kardinal dan delegasi negara dan diplomat. Begitu, Vidi. Baik, Anindito, ini akan berlangsung berapa lama misa atau ritus dari penyegelan peti jenazah Paus Fransiskus ini? Baik, Vidi. Memang tidak ada time frame yang tetap untuk penyegelan peti jenazah ini. Tetapi kurang lebih bisa diperkirakan mungkin sekitar 1 jam, begitu, Vidi. Karena memang ada beberapa ritus-ritus langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah pertama misalnya, untuk melanjutkan, ini memang sesuai dengan yang sudah diaturkan oleh aturan Vatikan untuk pemakaman para paus. Memang langkah pertama adalah Kardinal Farrell akan menutup wajah Bapak Suci Paus Fransiskus dengan kain putih. Kemudian akan dibacakan Rogito, atau itu seperti
membacakan perjalanan hidup beliau dalam satu halaman perjalanan hidup kepausan beliau. Kemudian Nojito tersebut akan dimasukkan ke dalam peti jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus. Setelah itu akan ada pouch atau kantong yang berisi koin-koin kepausan akan dimasukkan juga ke dalam peti suci peti mati Bapak Suci Paus Fransiskus, dan kemudian peti mati tersebut akan ditutup dan disegel dengan lambang kepausan Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu, Vidi. Jadi memang ada langkah-langkahnya dan membutuhkan waktu. Begitu, Vidi. Baik, Anin, ini saya lihat di belakang Anda ini lapangan Santo Petrus ya. Ini sudah tampaknya Ya, sudah kosong begitu atau dikosongkan. Ini untuk ritus dari penutupan peti jenazah ini memang bagaimana mempersiapkan keamanannya agar hanya undangan saja yang bisa masuk atau mengikuti kegiatan ini, Anin? Baik, Vidi, seperti sudah kita ketahui sebelumnya, memang Basilika Santo Petrus dibuka untuk umum sampai dengan jam 7 malam untuk para publik bisa terakhir kali memberikan salam perpisahan terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Namun memang sudah dimulai dari jam 5 sore sini, akses ke Basilika Santo Petrus itu sudah ditutup untuk semuanya. Jadi memang hanya orang-orang yang sudah di dalam yang bisa melihat Bapak Suci Paus Fransiskus. Bahkan tadi siang, semua HP-HP yang ada di sekitaran sini diberikan notifikasi darurat untuk menyampaikan bahwa memang jam 17 Basilika Santo Petrus ditutup dengan total. Jadi setelah itu, setelah mulai ada penyisiran untuk memindahkan para peziarah yang masih berkumpul di Basilika Santo Petrus, juga ada pengamanan-pengamanan yang sangat ketat. Ada banyak sekali checkpoint yang harus dilewati para publik atau para media juga untuk memasuki Basilika Santo Petrus. Jadi sekarang saat ini juga Basilika Santo Petrus sudah dikosongkan, semuanya dibuat steril dan hanya memang tadi undangan yang bisa masuk. Selain itu pun yang bisa masuk ke sini juga hanyalah media yang memiliki akreditasi, jadi tidak semua media, dan juga orang-orang yang berkepentingan seperti relawan dan juga petugas medis. Jadi begitu, Vidi. Memang sangat-sangat tertutup, dibuat steril karena ini adalah upacara yang sangat private. Baik, Anin, ini kan besok publik di seluruh dunia, terutama umat Katolik ini ingin menyaksikan bagaimana misa pemakaman Paus Fransiskus. Ini aksesnya seperti apa, Agnin? Apakah Anda juga bisa leluasa untuk nanti meliput atau seperti apa, Anin? Baik, Vidi. Memang terkait untuk hari besok tanggal 26 April, sebenarnya kita sudah ketahui jam 10 pagi waktu lokal akan dilaksanakan atau dimulainya misa pemakaman, misa funeral Bapak Suci Paus Fransiskus. Misa tersebut akan dipimpin oleh Kardinal Giovanni Battista Re, Dekan Collegium para Kardinal. Memang untuk hari besok aksesnya akan menjadi juga sangat-sangat ketat. Berdasarkan info yang saya dapatkan, lapangan Santo Petrus pun juga akan ditutup, akan dibuka untuk publik hanya mulai dari jam 5 pagi dan setelah itu jam 6 akan ditutup. Dan itu pun juga publik sudah dalam tidak bisa keluar lagi karena memang misanya ketika misa dimulai harus dibuat sesteril mungkin jalannya. Jadi memang untuk media pun juga tidak bisa lalu lalang dengan bebas, dengan luas. Hanya media memiliki akreditasi yang khusus yang bisa melewati checkpoint yang ada di sini. Jadi memang besok ada lokasi-lokasi tertentu untuk para media bisa meliput pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus. Begitu, Vidi. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan oleh atau dikeluarkan, dirilis oleh kepolisian Roma, memang nanti akan ada 5 zona di mana dimulai dari radius perimeter Basilika Santo Petrus dan keluar begitu. Jadi memang zona merah itu adalah Basilika Santo Petrus dan sekitarnya. Begitu, Vidi. Jadi itu harus dibuat sesteril mungkin. Baik, Anin, ini sementara saat ini sedang berlangsung misa atau ritus dari penutupan peti jenazah dan lapangan atau area di Basilika Santo Petrus ini ditutup. Nah, ini kapan akan kapan dibuka kembali, Anin? Baik, Vidi, memang karena pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus itu harus dibuat sesteril mungkin, memang publik yang sudah masuk di dalam tidak bisa keluar lagi sampai pemakaman itu prosesinya selesai semua. Jadi karena pemakaman dimulai dari jam 10 pagi, kira-kira misa akan berlangsung kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, paling lama 2 jam.
Kemudian Bapak Suci Franciscus atau jenazahnya akan dibawa menggunakan konvoy. Melansir dari berita lokal yang ada di sini, disampaikan bahwa memang konvoynya akan melalui center historis Kota Roma. Tidak disampaikan dengan detail jalan-jalannya, tapi dengan center historis Kota Roma bisa dikira bahwa memang dari Basilika Santo Petrus akan mulai melaju ke Jalan della Conciliazione, kemudian jalan yang ada di pusat kota Roma, dan sampai kemudian hingga sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Selama perjalanan itu, Bapak Suci Franciscus diberitakan oleh kantor media lokal akan menggunakan peti jenazah dan akan dibawa menggunakan dengan prosesi jalan yang cukup lambat. Jadi memang diperkirakan bahwa Bapak Suci Franciscus akan menggunakan mobil, kemudian delegasi-delegasi akan berjalan atau kardinal akan berjalan mengiringinya, dan para publik bisa melihat di sisi-sisinya. Tapi memang untuk yang ada di dalam Basilika Santo Petrus sendiri harus menunggu sampai misanya selesai, kemudian Bapak Suci Franciscus lewat. Dan setelah sampai di Basilika Santa Maria Maggiore, misa yang ada di dalam atau ritus pemakaman yang ada di dalam akan dilakukan secara private juga. Jadi memang publik tidak bisa masuk ke dalam Basilika Santa Maria Maggiore karena memang di situ akan dilakukan pemakamannya. Dan publik baru bisa memasuki Basilika Santa Maggiore untuk melihat makam Bapak Suci Franciscus yang sudah selesai mulai dari tanggal 27 April. Begitu, Vidi. Baik, Anin, bisa digambarkan seberapa jauh atau seberapa lama kira-kira perjalanan nanti dari upacara dari tempat misa pemakaman menuju ke tempat Bapak Suci Paus Fransiskus ini akan dimakamkan? Baik, Vidi. Lokasi dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore sendiri itu memiliki jarak kurang lebih 5-6 km begitu, Vidi. Jadi jaraknya, jadi Basilika Santa Maria Maggiore itu lokasinya dekat stasiun Termini. Kalau misalkan menggunakan mobil dengan kecepatan biasa dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore, kurang lebih akan memakan waktu antara 15 sampai 20 menit. Tapi karena besok akan ada konvoy yang cukup besar dengan pengamanan sangat ketat dan kecepatan yang cenderung akan lambat karena akan diiringi dengan jalan oleh para delegasi atau kardinal yang mengiringi Bapak Suci Franciscus, bisa diperkirakan bahwa konvoynya sendiri akan memakan waktu lebih dari setengah jam at least untuk sampai ke Basilika Santa Maria Maggiore dari Basilika Santo Petrus. Begitu, Vidi. Dan selama di jalan-jalan yang tidak di jalan yang dibuat steril, para peziarah bisa melihat dari kiri kanannya dan memberikan salam untuk Bapak Suci Franciscus juga sebelum beliau dimakamkan. Begitu, Vidi. Baik, berbicara soal peziarah nanti besok, apakah memang akan diperkirakan atau Anda sudah mendapat informasi bahwa banyak warga yang sudah datang ke Vatikan atau untuk mengikuti misa pemakaman dari Paus Fransiskus ini, Anin? Baik, Vidi. Memang sudah banyak sekali peziarah yang datang ke sini, dan juga orang-orang yang datang ke sini hanya untuk memang sengaja untuk memberikan salam terakhir kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Seperti sebelumnya saya sempat bertemu dengan orang Italia, saya berbincang dengan mereka. Mereka sengaja datang dari Bologna, merupakan kota lain di sini, hanya untuk mengikuti misa Bapak Suci Paus Fransiskus atau memberikan salam kepada beliau. Begitu. Jadi memang ada banyak sekali peziarah yang datang untuk mengikuti ini. Begitu, Vidi. Baik, Anin, apakah Anda juga memiliki informasi mengenai tokoh-tokoh atau para undangan yang akan menghadiri misa dari pemakaman Paus Fransiskus ini, Anin? Baik, Vidi. Diperkirakan oleh kepolisian Kota Roma ada 170 kepala negara atau undangan negara yang akan datang menghadiri pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus. Nama-nama penting seperti Donald Trump, Ursula von der Leyen, JD Vance akan datang semua. Selain itu dari Indonesia juga ada delegasi resmi dari Presiden Prabowo adalah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri Transportasi Ignatius Jonan. Begitu, Vidi. Jadi memang ada 170 undangan totalnya dari seluruh dunia. Selain dari undangan yang resmi pun juga
kepolisian atau pemerintah Kota Roma sudah menyiapkan kurang lebih 200 sampai 250.000 tempat untuk peziarah. Jadi mungkin tempatnya bukan tempat duduk, tapi memang sudah dipersiapkan untuk kapasitas seperti itu. Begitu, Vidi. Jadi memang akan banyak sekali. Baik, Anin, ada 170 undangan dan banyak kepala negara yang akan menghadiri misa pemakaman Paus Fransiskus besok. Ini seperti apa pengamanannya begitu? Apa yang sudah ada kepersiapannya seperti apa, Anin? Apa yang misalnya ada larangan tertentu untuk publik atau seperti apa, Anin? Baik, Vidi. Kepolisian Kota Roma sudah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pengamanan. Mereka menyebutnya 3 dimensi. 3 dimensi itu apa? Pengamanan di darat, di mana ada ribuan petugas keamanan yang sudah disiapkan. Pengamanan di atas, karena memang ada no-flight zone. No-flight zone, jadi ada bazuka yang tugasnya bukan bazuka pelacak sinyal untuk para drone. Juga ada jet dari NATO yang disampaikan akan terbang mengelilingi daerah sini, dan selain itu juga ada polisi air di mana tugasnya mereka adalah menjaga daerah Sungai Tiber, karena memang ada beberapa titik Sungai Tiber yang berpapasan dengan Vatikan. Begitu, Vidi. Jadi memang ada banyak sekali keamanan yang sudah dipersiapkan. Pengamanan tersebut pun juga bukan hanya dari kepolisian Italia, ada dari kepolisian Swiss, ada kepolisian negara Jerman, dan support dari negara NATO. Selain itu juga seperti sudah saya sampaikan tadi, memang ada dibuat 5 zona keamanan, di mana zona paling kritis adalah Basilika Santo Petrus dan sekitarnya, itu zona merah, dan dibuat sangat-sangat steril. Begitu, Vidi. Baik, Anin, informasi apa yang Anda punya terkait dengan tempat nanti Paus Fransiskus akan dimakamkan, Anin? Baik, Paus Fransiskus akan dimakamkan di dalam Basilika Santa Maria Maggiore, seperti yang sudah kita ketahui. Namun lebih tepatnya, beliau meminta dimakamkan atau akan dimakamkan di dalam makam di lokasi di antara Kapel Paulina dan Kapel Sforza. Kapel Paulina itu adalah lokasi di mana adanya lukisan Bunda Maria Solus Populi Romani atau Bunda Maria pelindung masyarakat Roma atau pelindung Roma. Itu adalah tempat di mana Bapak Suci Paus Fransiskus selalu berdoa setiap sebelum dan sesudah beliau melakukan perjalanan apostolik. Jadi memang itu adalah tempat yang sangat penting untuk beliau. Selain itu, makam beliau juga seperti yang beliau minta, beliau ingin dimakamkan di tanah. Jadi memang makam beliau akan memasuki tanah, bukan seperti mungkin beberapa paus-paus yang lainnya di mana makamnya ada di atas. Dan selain itu juga makam beliau hanya akan dituliskan tulisan Fransiskus kecil, bukan dalam artian cuma hanya Fransiskus, bukan seperti Paus Fransiskus atau ada ornamen-ornamen khusus, sesuai dengan kepausan beliau atau keinginan beliau untuk dimakamkan dengan sederhana sebagai gembala umat dan sebagai pastor, bukan sebagai suatu kepala negara atau orang penting. Begitu, Vidi. Jadi memang beliau ingin dengan kesederhanaan makamnya. Selain itu ada permintaan khusus lagi untuk beliau adalah di mana di atas makam beliau itu diletakkan adalah marmer dari Liguria. Liguria itu adalah region atau daerah di sini di mana kakek neneknya Bapak Suci Fransiskus itu berasal sebelum mereka pindah ke negara Argentina. Begitu, Vidi. Paus Fransiskus memilih gitu dimakamkan secara sederhana, dimakamkan langsung di tanah, tidak seperti beberapa paus sebelumnya yang Anda ceritakan. Bagaimana persiapannya di sana, Anin? Baik, Vidi. Memang hari ini tadi pagi saya sempat mengunjungi Basilika Santa Maria Maggiore. Di sana terlihat sudah ada pengamanan juga yang sangat-sangat ketat. Selain itu juga di dalamnya sudah mulai disiapkan makam Bapak Suci Paus Fransiskus, di mana ada terlihat beberapa pekerja yang keluar masuk ke dalam, mungkin untuk memang menyiapkannya. Dan juga di luar makam tersebut sudah diberikan papan-papan kayu yang menutupi namanya makamnya tersebut. Jadi memang untuk sekarang publik belum bisa melihat makamnya ketika sudah jadi. Tapi makam tersebut bisa dikunjungi mulai dari tanggal 27 April besok, hari Minggu. Begitu, Vidi. Jadi memang sudah ada persiapan untuk sekarang masih ditutup kayu. Begitu. Baik, Anin, Paus Fransiskus memang sudah lama begitu merencanakan pemakaman yang lebih sederhana untuk dirinya. Nah,
bisa Anda gambarkan rencana apa yang lebih disederhanakan dari pemakaman Paus Fransiskus ini? Baik, Vidi, memang Paus Fransiskus sudah merencanakan, atau sebenarnya Paus Fransiskus yang beliau lakukan adalah mempersimpel atau mempermudah ritus pemakaman untuk paus-paus. Jadi melalui perubahan yang beliau lakukan pada November 2024, memang ada beberapa perubahan-perubahan untuk pemakaman paus-paus, jadi termasuk beliau dan juga paus-paus ke depannya. Seperti misalkan yang beliau ubah adalah ritus pemakaman paus dibuat menjadi jauh lebih simpel, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Misalkan Bapak Suci Paus Fransiskus didoakan di kapel Casa Santa Marta, di mana beliau tinggal, bukan di Istana Apostolik. Selain itu pun juga peti mati beliau juga sangat-sangat sederhana, hanya menggunakan kayu yang di dalamnya dilapisi besi seng, bukan seperti peti mati paus-paus sebelumnya yang banyak ornamennya, banyak hiasannya. Selain itu juga beliau ketika peti suci beliau dipindahkan dari Casa Santa Marta menuju Basilika Santo Petrus, juga memang peti matinya dibuka untuk umum dan mengelilingi Basilika Santo Petrus, sehingga para publik bisa melihatnya. Dia memberikan ibaratnya mungkin audiensi terakhir beliau sebelum beliau dimakamkan. Dan selain itu juga di dalam Basilika Santo Petrus, peti mati Bapak Suci Paus Fransiskus juga diletakkan di tanah, bukan di atas pedestal atau di atas yang tinggi gitu, sehingga para publik harus melihat ke atas. Tidak, para publik bisa melihat ke bawah, karena memang Bapak Suci Paus Fransiskus mengajarkan kesederhanaan. Itu adalah salah satu value utama yang beliau selalu tekankan. Jadi memang itulah yang beliau sudah ubah di aturan untuk ritus pemakaman paus-paus Vatikan, begitu, Vidi. Selain itu memang juga ada permintaan beliau memang dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Anin, saat ini ritus dari penutupan peti jenazah Paus Fransiskus seperti yang Anda ceritakan sedang berlangsung. Tadi dimulai dengan lonceng yang berbunyi menandakan mulainya ritus tersebut. Nanti setelah selesai, apakah ada tanda-tanda tertentu ketika ritus dari penutupan peti jenazah Paus Fransiskus ini sudah selesai, Anin? Bisa digambarkan kepada kami? Baik, Vidi. Memang Vatikan tidak merilis secara resmi informasi terkait ini, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ritus ini sangat private. Jadi seperti untuk informasi mengenai apakah ritus itu sudah selesai, tidak ada indikasi resmi selain nanti delegasi-delegasi akan pulang. Seperti juga tadi saya sudah bertanya informasi kepada rekan saya yang merupakan dari Vatikan langsung. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan memang seperti itu, Vidi. Jadi ini sangat-sangat private. Di dalam pun juga tidak di broadcast rekaman di dalam Basilika Santo Petrus, karena memang ini adalah ritus yang sangat private, sangat tenang, dan memang harus dihormati terkait ritus ini. Begitu, Vidi. Baik, ritus ini tadi dipimpin oleh Camerlengo Kevin Farrell ya? Seperti itu ya informasinya? Yes, dipimpin oleh Kardinal Farrell, dan juga di dalamnya memang ada beberapa kardinal-kardinal lain, seperti Kardinal Giovanni Battista Re, Kardinal Baldo Reina, Kardinal Parolin, dan kardinal-kardinal penting Gereja Katolik lainnya. Begitu, Vidi. Tapi apakah semua kardinal sudah berkumpul saat ini di ritus ini? Baik, Vidi. Memang belum semua kardinal berkumpul di Vatikan maupun di ritus ini. Seperti yang sudah kita ketahui, misalkan di Indonesia, Kardinal Suharyo pun juga memutuskan untuk datang nanti ketika sudah mendekati konklav. Jadi memang tidak semua kardinal datang di sini, tapi mayoritas kardinal-kardinal yang ada di kota Roma menghadiri ritus ini. Begitu, Vidi. Baik, kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Anindito, terima kasih untuk laporan Anda. Baik, saudara, pada tahun 2023, Paus Fransiskus pernah menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma. Basilika ini selalu menjadi tempat doa Paus Fransiskus sebelum keluar negeri dan setelah kembali.
Berbeda dari tradisi para paus sebelumnya yang dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus di Vatikan, Paus Fransiskus memilih Basilika Santa Maria Maggiore di seberang Sungai Tiber di Roma sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Gereja abad kelima ini sudah menjadi makam bagi 7 paus. Paus Fransiskus berdevosi pada Santa Maria, Ibunda Yesus. Ia selalu berdoa di gereja ini sebelum berangkat ke luar negeri dan setelah kembali. Pada 12 April lalu, Paus Fransiskus berdoa di depan ikon Santa Maria yang paling sakral di dalam Basilika untuk menandai dimulainya Pekan Suci yang berpuncak pada Paskah 20 April. Basilika Santa Maria Maggiore juga menyimpan peninggalan palungan bayi Yesus. Misa malam Natal pertama dimulai di sini dan terus dijaga hingga kini. Selain itu, jenazah Santo Matius dan Santo Jerome juga disemayamkan di dalamnya. Kekayaan sejarah dan seni yang terinspirasi dari iman membuat Basilika Santa Maria Maggiore bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga ruang spiritual yang menyentuh emosi pengunjung. Baik saudara, demikian breaking news Kompas TV terkait ritus penutupan peti jenazah dari Paus Fransiskus. Breaking news Kompas TV saya tutup sampai di sini. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa.